Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, kita channel ini senantiasa mengikuti perkembangan sosial politik setiap saat, terutama berita-berita yang terkait dengan yang ada di dalam media online maupun di media sosial, khususnya Twitter. Kawan-kawan sekalian, soal pertarungan capres-cawapres yang walaupun waktu pelaksanaan untuk pemilu masih 1 tahun lagi, tetapi gaungnya dari sekarang sudah mulai ramai, sangat ramai bahkan dari bulan-bulan sebelumnya. Saudara sekalian, hari ini kita disodorkan hasil survei dari 2 lembaga survei tentang capres. Bahkan kalau kita gabungkan dengan lembaga survei Median yang khusus masih mengumumkan tentang median, khusus median, kemarin itu hanya mengumumkan tentang hasil surveinya tentang popularitas dan elektabilitas partai politik. Di Median hanya memfokuskan surveinya ke bahkan pengumuman hasil surveinya ke soal partai politik, dan menganggap bahwa Partai Nasdem mendapatkan kenaikan popularitas dan elektabilitasnya cukup signifikan, dan dianggap itu bagian dari karena strategi mereka mencapreskan Anies Rashid Baswedan. Saudara, kembali ke 2 survei hari ini, hasil 2 lembaga survei tentang capres. Walaupun 10 hari terakhir juga ada 2 lembaga survei juga telah mengumumkan hasil surveinya. Tetapi sebelum kita ke 2 itu hanya sebagai pelengkap, dan karena salah satunya kita telah membuatkan di video yang khusus tentang hasil survei capres dari Fox Poll Center beberapa waktu yang lalu. Hari ini, saudara sekalian, ada 2 lembaga survei menempatkan elektabilitas calon presiden Anies Rashid Baswedan pada posisi yang teratas. Yang pertama, baiklah kita bacakan saja dulu beritanya yang dimuat di Twitter hari ini di relawan Anies yang muat ya. Kita kutipkan. 2 lembaga survei elektabilitas menempatkan Anies Rashid Baswedan PhD di posisi puncak. Lembaga yang dimaksud yakni Lembaga Survei Independen LSI dan Indopol. Direktur Riset LSI Fatur Rahman menyampaikan saat ini pada survei elektabilitas Anies Baswedan memperoleh hasil survei tertinggi dengan elektabilitas 19,6%, yaitu LSI ya. Disusul oleh Prabowo Subianto di posisi kedua dengan 18,1%, berarti selisihnya cuman berapa persen tuh? Sekitar 1% aja. Ya, 1,5%. Dan posisi ketiga ditempati oleh Ganjar Pranowo 13,2%. Katanya dikutip di KBA News dari Antara. Ia menjelaskan survei itu mengambil populasi warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum pada 34 provinsi di seluruh Indonesia. Dari populasi yang dipilih secara acak sebanyak 1.500 responden dengan margin error 3,05% pada tingkat kepercayaan 95%. Dikatakan dalam survei, LSI melakukan metode wawancara melalui jaringan seluler pada tanggal 18 hingga 28 November 2022. Sebelumnya, elektabilitas yang dirilis oleh Indopol, Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 tersebut juga meningkat tajam. Indopol merilis survei terkait elektabilitas capres yang dilakukan November ini
Hasilnya Anies Baswedan mengungguli Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto. Selanjutnya dikatakan Direktur Eksekutif Indopol Retno Sulistianto menyampaikan jejak pendapat yang dilakukan dalam kurun waktu 8 sampai 14 November 2022 dengan total responden sebanyak 1.240 orang yang tersebar di seluruh provinsi. Kata dia, survei ini dilakukan dengan wawancara secara langsung atau tatap muka. Margin error dalam survei ini sekitar 2,85% dengan tingkat kepercayaan 95%. Saudara, ia menjelaskan responden diberikan pertanyaan terkait tokoh yang layak menjadi Presiden Indonesia di 2024 nanti. Kata dia, responden menjawab secara apa adanya tanpa diberikan nama ataupun foto yang berpotensi maju di Pilpres 2024 nanti. Ia pun menyebut suara mantan Rektor Universitas Paramadina itu meningkat tajam dari survei sebelumnya. Kata dia ada pergeseran peta dukungan publik mulai November 2021 hingga November 2022 ini. Anies Baswedan mendapatkan apresiasi sebesar 25,09%. Dibandingkan dengan kedua, Ganjar sebesar 22,3%, ada perbedaan sekitar 3% ya, masih dalam margin error. Sementara Prabowo Subianto 13,50%, jauh. Ia mengatakan pergeseran dukungan tersebut karena efek dari deklarasi atau usai Anies dideklarasikan oleh Partai Nasdem. Sebenarnya semua naik tapi ada pergeseran dukungan. Ada apa di situ? Kira-kira dugaan kami karena ada deklarasi Nasdem di 3 Oktober 2022 yang lalu. Ia mengatakan selang waktu satu bulan Anies Baswedan mendapatkan momentum politik dari Juni 2022 sebesar 16,42%, lalu naik menjadi 25,9%. Ini hal yang wajar karena hanya Anies yang dapat momentum politik. Prabowo masih biasa-biasa saja meskipun dia mulai sudah mengumumkan atau mendeklarasikan diri sebagai capres dari Gerindra. Lalu di survei yang sama menyebutkan Nasdem mendapat efek elektoral atas deklarasi Anies sebagai capres. Indopol menyebutkan elektabilitas partai politik yang dinahodai oleh Surya Paloh itu meningkat 5,20%. Retno memaparkan dalam survei ini PDIP memiliki elektabilitas 17,89%, diikuti Gerindra 12,93%, Nasdem 9,2%. Jadi dari 5,20% itu kenaikannya ya menjadi 9,2%. Golkar 7,3%, PKB 5,4%, Demokrat 5,20%, PKS 3,90%, PAN 1,46%, Partai Baru 1,30%, P3 1,06%, sisanya di bawah 1%. Dinamika ini wajar, partai lain juga dapat efek elektoral ketika sudah melakukan momentum politik, yakni deklarasi capres seperti PDIP, Golkar, dan Gerindra. Demikianlah kawan-kawan sekalian, dua rilis dari dua lembaga survei tentang capres ya, yang muncul saat ini, yaitu Anies Baswedan teratas, sementara Ganjar Pranowo stabil dari dua lembaga survei. Yang pertama, lembaga survei LSI menempatkan Prabowo di urutan kedua setelah Anies, kemudian Ganjar ketiga. Namun Indopol menemukan bahwa Ganjar di urutan kedua setelah Anies dan Prabowo di urutan ketiga. Kemudian juga Indopol juga memaparkan tentang popularitas dan elektabilitas partai-partai politik yang sebagaimana kita sudah bacakan sebelumnya. Sekadar tambahan sedikit, saudara-saudara sekalian,
bahwa pada 10 hari terakhir ini juga selain dua lembaga ini juga telah dirilis tapi rata-rata masih dirilis berpasangan ya di dua lembaga survei sebelumnya telah diumumkan, yaitu yang pertama adalah Indo Strategis yang juga mencoba mensimulasi memasangkan pasangan calon presiden wakil presiden antara Anies Baswedan dan berpasangan dengan AHY, memiliki tingkat elektabilitas yang sangat tinggi, jauh mengalahkan lawan-lawan saingan-saingannya. Kemudian bahkan sampai diduga bisa hanya satu putaran kalau 3 pasang misalnya ya, 3 pasang yang bertarung. Kemudian Fox ya, Fox Populi Center ya, Populi Center juga malah lebih tinggi, yaitu 30-an%. Bahkan kalau pasangan misalnya 3 pasang ya, 3 pasang, simulasi 3 pasang, maka Anies Baswedan dengan AHY mencapai 37%, sementara Ganjar sekitar 20-an saja. Dan kemudian pasangan misalnya pasangan misalnya Prabowo Puan juga masih jauh di bawah antara pasangan Anies dan AHY. Dan hal itu kita sudah sampaikan di video yang lain beberapa waktu yang lalu. Oleh karena itu, saudara sekalian, memang banyak orang mengatakan bahwa dilihat dari fenomena Anies berkunjung ke berbagai daerah kemarin-kemarin terakhir ini, kita lihat memang luar biasa sambutan masyarakat kepadanya tanpa mobilisasi, tanpa mereka dengan rela sukarela masing-masing untuk datang menyambutnya dari bandara sampai ke tempat-tempat acara yang dia siapkan oleh relawan maupun oleh Partai Nasdem. Terakhir misalnya di Palu, dan mungkin 2 hari ke depan di Riau kalau kita tidak salah ya. Oleh karena itu kenaikan Anies mulai meninggalkan elektabilitas Anies Rashid Baswedan mulai meninggalkan lawan-lawan saingan-saingan seperti Ganjar dan Prabowo yang selama ini diinformasikan, dipublikasikan bahwa inilah 3 besar dari dukungan rakyat, 3 capres yang mendapat dukungan rakyat terbesar melalui survei-survei yang ada. Walaupun demikian, kawan-kawan sekalian, kita juga mendapatkan bahwa informasi-informasi yang tidak dipublikasikan bahwa memang Anies sudah jauh di atas itu dibanding dengan dukungan rakyat sudah tinggi buat Anies dibanding dengan capres-capres yang lain yang masih terjadi tarik ulur ya, dari partai-partai misalnya baru Anies dan Prabowo yang dideklarasikan oleh Prabowo dideklarasikan oleh Gerindra, Partai Gerindra, sementara Anies baru juga dideklarasikan oleh Partai Nasdem. Dan tentunya mereka harus melakukan koalisi-koalisi untuk memenuhi persyaratan presiden threshold, terkecuali hanya PDIP. Sementara dari KIB, saudara sekalian, sampai sekarang belum ada yang memunculkan siapa koalisi ini, belum ada tanda-tanda memunculkan siapa calon presiden dan wakil presiden mereka. Demikian kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan informatif dan informasi ini bermanfaat dan mencerahkan. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.